Halo teman-teman semua, selamat datang di video ini di channel Safety Tutorial Point. Hari ini kita akan berbicara secara detail tentang keterampilan presentasi. Saya ingin membayangkan sebuah situasi. Pernahkah Anda di sekolah, kampus, atau tempat kerja Anda? Pernahkah menghadapi situasi seperti ini di mana guru atau atasan Anda di tempat kerja meminta Anda untuk memberikan presentasi yang baik tentang topik tertentu di depan sekelompok orang? Nah, perasaan apa yang kamu tuju? Apakah Anda merasa tertantang, cemas, gugup, atau ingin bersembunyi di bawah tempat tidur dan tidak pernah keluar lagi? Nah, jika Anda mengalami perasaan seperti itu, ini adalah video tutorial yang sangat saya anjurkan untuk Anda pelajari, tonton sampai selesai sehingga dapat manfaatnya. Baiklah. Mari kita mulai. Mari kita lihat apa saja yang ada dalam agenda hari ini. Kita akan membahas tentang apa itu suatu presentasi. Apa itu langkah-langkah presentasi yang baik. Anatomi presentasi yang sukses. Dan itulah inti modul kita hari ini. Menambahkan rasa percaya diri Anda sendiri dalam presentasi Anda. Bagaimana menyusun presentasi Anda. Dan apa itu daftar pemeriksaan presentasi Anda yang sukses dan kesimpulan presentasi. Inilah yang menanti kita hari ini dan saya sangat bersemangat untuk mengajari, mempresentasikan Anda karena ini adalah salah satu topik favorit pribadi saya. Apa itu sebuah presentasi? Jadi, mari kita mulai. Nah, jika kita harus mendefinisikan apa itu presentasi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan kata presentasi? Mimpi buruk presentasi. Coba kita lihat. Ternyata banyak orang yang mengalami mimpi buruk ketika harus memberikan presentasi di ruangan yang penuh dengan orang. Saya harus mengatakan bahwa ini bukanlah hal yang mudah. Ketika saya memulai berlatih beberapa tahun yang lalu, saya sebenarnya merasa gugup karena harus memberikan presentasi di depan banyak orang. Saya merasa pusing dan tangan saya mulai berkeringat. Nah, ini adalah fenomena yang banyak terjadi pada kebanyakan orang. Mereka mendapat mimpi buruk saat memberikan presentasi. Anda takut terhadap fobia dan itu adalah suatu yang akan kami tantang hari ini dalam presentasi kami. Nah, jika kita harus mendefinisikan apa sebenarnya presentasi itu, mari kita lihat. Definisi presentasi. Ini adalah proses menyajikan isi suatu topik kepada audiens yang terdiri dari satu orang atau lebih. Ini menggunakan beberapa bantuan visual. Biasanya berupa file PowerPoint yang berisi semua slide untuk pidato tertentu. Nah, itulah bentuk slide presentasi PowerPoint. Anda perlu menyatukan berbagai hal pada slide dalam bentuk PowerPoint dan menempatkan di depan audiens. Itulah tempatnya yang kami maksud dengan istilah presentasi. Yuk teman-teman, mari kita simak apa saja langkah-langkah dalam memberikan presentasi yang baik atau efektif. Ada beberapa langkah-langkah tertentu yang akan membantu kita. Mari kita lihat itu. Yang pertama adalah suatu strategi. Kedua, bagus struktur dari sebuah presentasi. Kemampuan presentasi, tempat presentasi sebenarnya terjadi. Dan yang keempat, menangani pertanyaan dari para peserta. Nah, teman-teman semua, hari ini kita akan membahas secara detail keempat langkah tersebut yang nantinya akan membantu kita dalam membuat presentasi yang efektif. Nah, langkah pertama adalah memberikan presentasi adalah merumuskan strategi. Sekarang, setiap kali guru Anda di sekolah atau atasan Anda di tempat kerja memberikan Anda seluruh proyek pembuatan presentasi ini, hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah membuat strategi apa yang diharapkan dari Anda. Mengapa Anda membuat presentasi? Kebutuhan presentasi harus jelas. Jadi, Anda perlu bertanya pada diri sendiri pertanyaan-pertanyaan tertentu.
Mana yang perlu Anda lakukan mengetahui tujuan komunikasi tersebut? Apa sebenarnya yang ingin kami tunjukkan kepada orang-orang? Dengan bantuan presentasi ini, komunikasi Anda harus jelas. Anda harus mengetahui penonton dan harapan mereka. Anda harus sesuaikan presentasi Anda dengan audiens. Iya, presentasi bukan tentang Anda. Ini tentang penonton, sepenuhnya tentang penonton. Anda perlu memahami apa harapan mereka dari presentasi khusus ini. Apa yang mereka sukai, apa yang mereka tidak sukai. Dari lapisan masyarakat mana mereka berasal, dan bahasa apa yang mereka gunakan. Ketika Anda mengetahui audiens Anda akan dapat sepenuhnya menyesuaikan produk sesuai dengan kebutuhan mereka. Anda harus seperti itu, konkret, spesifik, praktis, dan relevan. Artinya, presentasi Anda tidak boleh out of the box. Itu harus sesuai dengan persyaratannya. Anda perlu membuat presentasi Anda berdasarkan hal itu. Dan presentasi Anda harus singkat dan langsung pada sasaran. Tidak boleh terlalu rumit dan tidak boleh berlebihan. Anda harus membuatnya relevan dengan audiens. Perjelas tujuan Anda. Apakah tujuan presentasi Anda adalah untuk motivasi orang, untuk membujuk orang agar memberitahu mereka tentang sesuatu, atau lebih tepatnya hanya untuk mengajari mereka tentang kelancaran? Anda harus jelas, dan saya akan mengatakan dengan jelas apa tujuan presentasi Anda. Dan oleh karena itu, Anda perlu membuat presentasi Anda. Teliti topik Anda secara menyeluruh. Sebuah presentasi bisa menjadi bencana jika Anda tidak meneliti topik Anda secara menyeluruh. Anda perlu mengetahui seluk-beluk topik tersebut karena Anda perlu mempersiapkan diri secara lengkap dan menyeluruh mengenai topik tersebut. Inilah teman-teman adalah langkah awal dalam memberikan presentasi yang baik. Ketahui strategi Anda atau rumusan strategi Anda. Mari kita lanjut ke langkah kedua, yaitu mengembangkan struktur dan fleksibel dari slide atau mengalir secara berkesinambungan. Sekarang, setelah Anda mengetahui tujuan presentasi Anda perlu membuat struktur di sekitar presentasi tersebut. Mari kita lihat langkah-langkah ini. Setelah mengetahui apa yang ingin Anda katakan, Anda perlu mengatur semua materi dengan cara yang sangat terstruktur. Anda perlu meneliti topik Anda untuk mendapatkan semua data. Namun, dengan semua data ini, Anda tidak bisa memberikan presentasi. Anda perlu mengeditnya. Anda harus membuatnya dengan sangat halus. Oleh karena itu, Anda perlu membuatnya sangat jelas. Jangan berasumsi bahwa informasi akan berbicara dengan sendirinya. Anda adalah presenternya dan Anda perlu berbicara tentang topik tertentu. Sebuah presentasi tidak akan berbicara dengan sendirinya. Audiens mungkin menafsirkan informasi dengan cara yang berbeda. Setiap orang memiliki pola pikir yang berbeda, dan apa yang sebenarnya ingin Anda sampaikan melalui presentasi mungkin tidak dipahami oleh orang lain. Jadi, penting bagi Anda untuk menjelaskan kepada audiens apa yang ingin Anda katakan tentang topik tersebut. Pikirkan bagaimana Anda dapat mempertahankan perhatian. Teman-teman, saat ini rentang perhatian manusia hampir tidak berarti apa-apa. Orang-orang akan melihat Anda atau lebih tepatnya mendengarkan Anda hanya selama 2 hingga 3 menit. Dan kemudian memutuskan apakah mereka benar-benar ingin mendengarkan Anda atau apakah mereka ingin berhenti mendengarkan Anda secara mental dan fisik. Nah, Anda perlu menarik perhatian penonton dan akan kita bahas lebih detail lagi nanti. Bagaimana Anda bisa membenarkan ide-ide Anda? Setiap gagasan tentang topik Anda yang telah dikemukakan perlu dibenarkan dengan fakta atau gambaran yang relevan. Pikirkan dari sudut pandang penonton ketika Anda sedang memberikan presentasi. Sebaiknya, ketika Anda benar-benar menyusun presentasi Anda perlu berpikir dari sudut pandang audiens. Sehingga Anda perlu mengenakan topik penonton dan duduk di sana dan memikirkan apakah audiens akan benar-benar menikmati mendengarkan presentasi
khusus ini. Dan bagaimana Anda bisa meyakinkan penonton hari ini? Sangat sulit untuk meyakinkan orang bahwa mereka memiliki pola pikir sendiri tentang berbagai hal. Oleh karena itu, hal ini menjadi penting. Bagaimana Anda meyakinkan orang-orang tentang apa yang perlu Anda pikirkan? Sekarang ada petunjuk atau judul tertentu yang akan membantu Anda mengatur semua struktur dan ide Anda dengan cara tertentu. Memberi garis besar atau peta jalan atau petunjuk, presentasi Anda tidak boleh rusak. Ia harus memiliki peta jalan, petunjuk tertentu atau arah tertentu yang harus diikuti, memberikan manfaat yang dimaksudkan dan diharapkan serta aturan dasarnya. Dari presentasi, aturan isi presentasi secara logis tata krama harus ada pembukaan, isi, dan penutup presentasi Anda. Presentasi Anda tidak dapat berjalan ke arah manapun yang Anda inginkan, sehingga harus disajikan secara logis dan terstruktur. Rencanakan cara untuk mendorong partisipasi penonton. Baiklah, teman-teman, sangat mudah untuk memberikan presentasi satu sisi di mana Anda hanya berbicara dan audiens Anda tidak bereaksi atau merespon. Presentasi yang baik adalah presentasi yang terjalin berkomunikasi dua arah. Anda berbicara, namun pada saat yang sama Anda memastikan bahwa audiens Anda juga terlihat dan berpartisipasi secara menyeluruh. Perhatikan kredibilitas, diskusikan pro dan kontra. Anda perlu mencari seseorang yang memiliki keahlian pada topik tertentu yang Anda bicarakan. Oleh karena itu, kredibilitas sangatlah penting. Simpulkan dengan nada tinggi. Bagi seseorang presenter sangat penting untuk memulai dengan nada tinggi dan juga menyimpulkan dengan nada tinggi. Sertakan ringkasan, keseluruhan, dan usulkan tindakan. Harus ada penutup yang baik untuk presentasi Anda. Penutupan tidak bisa begitu saja diberikan secara tiba-tiba, sehingga harus ada kesimpulan dan juga rencana aksi untuk penonton. Gabungkan banyak alat bantu visual, grafik, dan bagan. Presentasi Anda tidak boleh hanya berisi teks, tetapi juga harus memiliki gambar. Itu harus memiliki banyak grafik. Jika Anda memberikan presentasi penjualan, harus ada bagan, grafik. Jika Anda mempresentasikan masalah safety, juga terus ada gambar-gambar dan yang harus dapat dicerna oleh audiens. Dan Anda juga perlu melakukan bersiap menghadapi keadaan darurat. Harus ada rencana B juga dalam presentasi Anda. Bagaimana jika ada sesuatu yang tidak beres? Bagaimana jika terjadi kegagalan teknis atau laptop Anda tidak berfungsi atau flash disk Anda rusak? Mungkin speakernya tidak berfungsi. Harus selalu ada rencana B dalam presentasi Anda. Mari kita lihat langkah ketiga. Langkah ketiga, gaya presentasi dan kepercayaan diri sama pentingnya dengan isi presentasi itu sendiri. Inilah kawan-kawan, teman-teman, adalah bagian terpenting dalam presentasimu. Karena di sini sebenarnya kamu berbicara tentang ketika kamu berada di depan audiens, kemampuan presentasimu. Baiklah, saya ingin memberitahu Anda, gaya presentasi dan kepercayaan diri sama pentingnya dengan isi presentasi Anda yang sebenarnya. Jika Anda merasa presentasi Anda akan berbicara dengan sendirinya, ya, itu tidak lebih dari presentasi Anda atau ide slide-slide pada presentasi Anda. Gaya pribadi Anda serta gaya presentasi Anda sangatlah penting dan penting. Mari kita lihat ide-ide tertentu sehubungan dengan bagaimana Anda menyajikan presentasi tertentu. Jadi, milikmu gaya presentasi harusnya punya banyak energi dan antusias. Nah, jika saya berdiri di sini dan berbicara kepada Anda dengan suara yang sangat menjemukan dan membosankan, maukah Anda mendengarkan saya? Saya rasa tidak.
Harus ada tenaga dan semangat yang sangat baik yang membuat penonton merasa wow, baik faktornya. Oleh karena itu, ini penting. Pasti ada banyak memperhatikan bahasa tubuh Anda, cara Anda berdiri di depan penonton. Anda tidak boleh terlalu gelisah, karena itu menandakan Anda gugup dan cemas. Berdirilah dengan benar di depan penonton. Bicaralah dengan mereka dengan cara yang pantas. Jangan mengutak-atik pakaian, rambut, dan lain-lain, karena itu lagi-lagi merupakan tanda kegugupan. Harus ada postur tubuh yang tepat. Anda tidak boleh bersandar ke arah tertentu, dan jangan pernah berdiri dengan tangan di saku atau tangan terlipat di dada. Sekali lagi, ini adalah bahasa tubuh yang negatif atau dekat. Suara dan nadamu harus memiliki banyak modulasi. Anda tidak boleh berbicara dengan nada yang membosankan dan monoton. Harus ada nada tinggi dan rendah, dan penekanan pada kata-kata yang tepat serta nada yang tepat menjadi penting dan penting. Gunakan humor dengan tepat. Nah, sebuah presentasi menjadi sangat membosankan dan membosankan jika tidak ada unsur humor di dalamnya. Jadi, buatlah beberapa lelucon, sekalipun lelucon itu bodoh, itu tidak masalah. Tetapi, buatlah orang tertawa dalam presentasi Anda. Ini sangat membantu untuk membangun hubungan baik dan terhubung dengan audiens Anda daripada membuat pidato sepihak yang tidak ingin didengar oleh siapapun. Gunakan dengan penuh perhatian, atau lebih tepatnya, berhati-hatilah dengan sikap negatif Anda. Jangan menggigit kuku Anda. Misalnya, saat Anda sedang berbicara dengan sekelompok audiens. Isyarat negatif dapat berupa menggaruk rambut di depan penonton, mengorek hidung, atau membersihkan telinga di depan penonton. Ya, ini adalah bahasa tubuh yang negatif dan orang-orang dapat menangkap Anda di sana. Intelektual dan emosional. Nah, presentasi Anda harus mengandung hal-hal intelektual dan Anda juga harus emosional tentangnya. Nah, Anda perlu terhubung dengan orang-orang Anda dan peka dengan presentasi Anda. Baik, kita lanjut dengan langkah berikutnya, dan langkah terakhir sangat penting untuk presentasi yang baik. Karena di sini kita berbicara tentang bagaimana Anda menangani pertanyaan-pertanyaan yang datang dari sisi audiens Anda, dan bagaimana Anda benar-benar menangani orang-orang yang mungkin menjadi hacker atau pembajak. Dengan baik mengantisipasi pertanyaan dan menyiapkan tanggapan. Penting sekali nih teman-teman, yang perlu kamu lakukan terlebih dahulu, pikirkan tentang jenis pertanyaan apa saja yang mungkin ditanyakan audiens kepada Anda terkait dengan topik tersebut, dan Anda perlu merencanakannya terlebih dahulu. Jawaban yang telah dilatih untuk pertanyaan-pertanyaan sulit. Nah, setelah Anda menuliskan pertanyaan penting yang mungkin ditanyakan, Anda perlu menuliskan jawaban yang relevan dengan pertanyaan tersebut. Jadi, singkatnya, persiapkan pertanyaan Anda terlebih dahulu. Dapatkan informasi tambahan. Sangat penting untuk memiliki informasi tambahan. Ya, Anda tidak pernah tahu kapan Anda akan menggunakan informasi yang mana. Oleh karena itu, lakukan banyak penelitian dan kumpulkan banyak informasi, dan bersiaplah dengan itu. Gunakan pertanyaan untuk memperkuat poin utama Anda, atau lebih tepatnya argumen utama Anda. Ajukan pertanyaan yang menggugah pikiran. Anda perlu menantang audiens Anda. Anda perlu menggunakannya untuk keuntungan Anda. Jangan ajukan banyak pertanyaan kepada mereka, atau berikan mereka pertanyaan yang menggugah pikiran, yang membuat mereka waspada selama presentasi Anda. Anda tidak ingin audiens tertidur selama presentasi Anda, bukan? Begitu baik, buat mereka tetap terlibat. Ajukan banyak pertanyaan terbuka sekarang.
Pertanyaan terbuka akan menguntungkan Anda karena audien dapat berbicara secara detail tentang pertanyaan semacam itu yang akan memberi Anda gambaran tentang apa yang Anda dalam pikiran mereka. Jangan ngelantur dari topik. Apapun topik yang diberikan kepada Anda, jangan ditinggalkan topik itu dan mulailah berbicara ke arah lain. Jadi, tetaplah setia pada topik Anda. Komitlah pada topik yang ingin Anda bicarakan dan jangan menyimpang ke sana kemari. Jujur, jika Anda tidak tahu jawabannya, katakan saja, "Baiklah, kawan-kawan, teman-teman, sekarang orang menghargai kejujuran dan kejujuran menurutku adalah kebijakan yang baik." Jika sebuah pertanyaan diajukan oleh audien dan jika Anda tidak mengetahui jawabannya atas pertanyaan tersebut, maka itu tidak masalah. Kami adalah manusia dan kami bukanlah robot. Kita tidak seharusnya mengetahui semua jawabannya. Oleh karena itu, jika Anda tidak mengetahui jawaban tertentu atas sebuah pertanyaan, minta maaf dan katakan Anda tahu apa. Saya tidak tahu jawaban atas pertanyaan itu, tetapi saya akan mencarinya untuk Anda. Terakhir, namun tidak kalah pentingnya, kendalikan hacker atau pembajak. Anda mungkin memiliki seseorang di antara audien Anda yang menanyakan banyak pertanyaan dan membuat Anda mengalihkan topik. Orang-orang seperti itu adalah pembajak atau hacker dalam presentasi Anda, dan Anda tidak bisa membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Jadi, cobalah untuk mengendalikan para hacker ini dengan menjadikan mereka pusat daya tarik, dan saat itulah mereka akan merasa sedikit kehilangan motivasi dan tidak mengajukan terlalu banyak pertanyaan kepada Anda. Baiklah, mari kita pahami bagian terpentingnya apa checklist atau daftar periksa untuk presentasi yang efektif dan sukses. Dan saya yakin teman-teman, Anda pasti ingin tahu apa saja unsur-unsur presentasi yang baik. Mari kita lihat. Mulailah mempersiapkan sejak dini. Jangan menunggu sampai menit terakhir dan itu terjadi pada kebanyakan dari kita. Kami banyak meluangkan waktu senggang dan mempersiapkan presentasi hingga tiba saat terakhir di mana kami harus memberikan presentasi dan kami belum siap. Jadi, mulailah mempersiapkan diri sedini mungkin. Pikirkan tentang audien Anda, apa ekspektasi mereka dan bagaimana Anda akan terhubung dengan mereka. Perjelas tentang audien Anda, tujuan presentasi Anda. Gunakan pendahuluan yang sangat efektif. Sekarang, ketika Anda berbicara tentang perkenalkan diri Anda dengan hormat dan Anda juga dapat memperkenalkan sebuah cerita, lelucon, atau kutipan bagus dari penulis yang baik dalam perkenalan diri Anda. Anda juga dapat menggunakan metode bercerita untuk pengenalan yang efektif. Pendahuluan adalah bagian yang paling penting karena orang-orang benar-benar memutuskan apakah mereka ingin mendengarkan Anda atau tidak mendengarkan Anda. Dalam perkenalkan Anda 2 atau 3 menit itu sangat penting untuk mempertahankan audien Anda. Atur presentasi Anda dengan jelas dan sederhana. Jaga agar tetap sederhana dan tidak menggunakan banyak kata-kata jol. Buat kesimpulan yang efektif sama pentingnya dengan pendahuluan. Kesimpulan juga sangat penting. Suara penonton, percakapan, dan antusias tidak ada yang berhasil lebih baik daripada melakukan percakapan dengan orang-orang Anda daripada membuat presentasi yang sedikit didorong. Gunakan metode melakukan percakapan yang santai dan komunikatif dengan audien Anda. Gunakan alat bantu visual yang membantu presentasi
Segala jenis alat bantu visual dalam hal menggunakan PowerPoint atau menggunakan grafik, menggunakan semacam papan tulis dengan spidol, itu sangat membantu karena mengalihkan pikiran orang dan orang visual lebih mungkin memahami Anda dengan lebih baik. Mengatasi demam panggung adalah hal yang normal dan semua orang merasakannya. Demam panggung, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Demam panggung adalah hal yang normal. Kesimpulan, baiklah teman-teman, itu membawa kita pada akhir atau kesimpulan tentang keterampilan presentasi. Kita sudah banyak membahas bagaimana cara memberikan presentasi yang baik, bagaimana memperhatikan bahasa tubuh, apa sebenarnya bahan-bahan untuk presentasi yang sukses. Baiklah, saya harap setelah mendengar modul khusus ini, Anda semua dapat membuat presentasi yang efektif dan indah dan benar-benar membuat audiens Anda kagum. Terima kasih banyak telah mendengarkan kami dan kami harap Anda menyukai video ini. Jangan lupa untuk membagikan komentar Anda. Terima kasih sekali lagi. Wassalam.